all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Kali ini kita akan membahas duel super panas NEC Nijmegen vs FC Twente di semifinal playoff Eredivisie Belanda. Pertandingan ini bukan sekadar laga biasa. Ini adalah panggung Eropa yang diperebutkan dan melibatkan dua nama yang dekat di hati fans timnas Indonesia, Calvin Verdonk dan Maes Hilgers. Bertempat di markas FC Twente, The Grolschfeste di kota Enschede. Laga dimulai dengan tempo tinggi. Baru 16 menit berjalan, gelandang Twente, Mikael Sadilak, mencetak gol pembuka. Situasi berubah di menit 41 saat Alec van Horenbeek menerima kartu merah karena pelanggaran keras kepada Sonje Hansen. Twente harus bermain dengan 10 orang. NEC memanfaatkan peluang. Kodaisano menyamakan skor di awal babak kedua, lalu Vito van Kroijff membuat NEC berbalik unggul 2-1. Mimpi Eropa terasa makin dekat, tapi Twente membalas. Sam Stein menyamakan skor 2-2, dan saat laga memasuki extra time, Younes Taha menjadi pahlawan dengan gol penentu kemenangan 3-2. NEC mengandalkan formasi 4-2-3-1 dengan Calvin Verdonk di lini belakang sebagai kapten. Mereka bermain lebih sabar dan menunggu momen serangan balik. Twente, meski kehilangan satu pemain, tetap agresif dengan formasi 4-3-3. Mereka unggul dalam penguasaan bola dan lebih cepat dalam transisi. Statistik menunjukkan NEC unggul dalam jumlah tembakan ke gawang 15-11, tapi Twente lebih efisien. XG mereka lebih tinggi, menunjukkan kualitas peluang lebih matang. Pertama, mari kita sorot Calvin Verdonk. Bek kiri naturalisasi Indonesia ini tampil penuh selama 120 menit dan dipercaya sebagai kapten NEC. Sebuah kehormatan besar. Ia tampil solid, mencatat 6 intercept, 3 tackle sukses, dan 85% akurasi umpan. Tapi bukan cuma itu, leadership-nya terasa. Ia kerap terlihat memberi instruksi, membakar semangat rekan setim. Sayangnya, Maes Hilgers absen karena cedera. Padahal, duel antar Garuda Belanda sangat dinanti fans Indonesia. Cedera hamstring membuatnya tidak bisa tampil, tapi dukungannya dari bench tetap terasa. Media Belanda seperti Voetbal Internasional memuji determinasi NEC. Sementara media Indonesia seperti Bola Sport dan Kompas menyoroti peran pemain keturunan di laga ini. Usai pertandingan, pelatih NEC mengungkapkan kekecewaannya. Kami bermain luar biasa dengan 10 lawan 11, tapi sepak bola memang kejam. Kami kalah karena satu momen. Di sisi lain, pelatih Twente mengaku lega timnya bisa bangkit dan lolos ke final playoff. Kami tahu ini tidak akan mudah, tapi para pemain menunjukkan mental baja. Sekarang, kami fokus ke AZ Alkmaar. Dengan kemenangan ini, FC Twente melaju ke partai puncak melawan AZ Alkmaar. Laga yang dijadwalkan Minggu dini hari nanti bakal jadi klimaks dramatis Eredivisie musim ini. Prediksi Gibol Mania, ini akan jadi laga ketat. AZ punya lini tengah tangguh, tapi Twente sedang dalam momentum. Kalau bisa jaga konsistensi, Twente layak merebut tiket ke UEFA Conference League musim 2025-2026. Dan untuk Calvin Verdonk, ini bukan akhir, ini baru permulaan. Musim depan, dia dan NEC pasti akan kembali lebih kuat. Kita tunggu kiprahnya bersama timnas di babak kualifikasi Piala Dunia. Itu dia ulasan lengkap pertandingan NEC versus Twente versi Gibol Mania. Kalau kamu bangga punya pemain Indonesia yang bersaing di Eropa, kasih like, subscribe, dan tulis dukunganmu di kolom komentar. Kita akan terus pantau kabar terbaru Garuda di Eropa, hanya di Gibol Mania.